Kita kasih tahu sekali dua, nah, ingat salah satu amanah kita sebagai siswa adalah seperti ini. Belajar yang giat, tetap masuk kelas, penuhi kata-kata orang tua dan kata-kata guru. Oke, nanti kamu bakal dapat konsekuensi yang positif yang baik, gitu ya. Kamu bakal dapat hadiah yang luar biasa, yang besar, gitu. Kamu bakal dapat hal yang nanti menyenangkan di akhir. Tapi kalau enggak gini. Itu enggak usah tiap hari kita ulang-ulang. Ya, seminggu sekali atau kapan kita kuatin. Kemudian anak melakukan kesalahan, biarin dia dapat konsekuensi secara natural. Pulangnya dia dalam keadaan marah, sedih, ketakutan, nah baru kita dampingi. Oh gitu ya dia. Oke, ke depan kita perbaiki yang ini yuk. Oke, ada nggak nak yang harus diperbaiki lagi selain poin yang ayah sampaikan? Oh ada, kata anaknya ya. Dia nanti berpikir, oh kalau saya salah, saya harus evaluasi diri. Nggak selalu saya harus ditemenin sama orang tua saya. Akhirnya dia tahu bahwa konsekuensi itu ada, dan dari situ dia belajar. Gitu ya. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk poin selanjutnya. Oke, kita lupa untuk berempati kepada anak. Oke, sekali lagi ya, kita lupa untuk berempati kepada anak. Ketika anak nangis, ketika anak takut, ketika anak marah, yang tadi saya udah bilang ya, kita tendensi kita untuk skip that moment, lanjut aja. Kamu harus kuat, kamu harus gini, kamu harus gitu. Yang hebat adalah ketika dia punya marah, dia bisa marah proporsional. Ketika dia takut proporsional. Ketika dia nggak puas dan sedih proporsional. Oke, kemudian dia menjadi orang yang kuat karena dia bisa menghadapi itu semua. Cara dari awalnya gimana? Kita empati. Ketika anak ketakutan kita ikut. Ketika anak lelah kita ikut. Oh lelah ya Naya, kita ajak. Oke. Selanjutnya ya, poin ke-8. Kita go through ya sampai poin ke-10, insya Allah kita bakal cepet. Kita hypercritical. Ya, kita terlalu mengkritik terhadap kesalahan anak-anak kita. Oke. Focus on helping your kids sebetulnya rather than just being critical of their mistakes gitu ya. Kita fokus terhadap apa yang harus kita lakukan ke depan dibanding dengan mengkritik gitu ya. Itu bakal lebih menolong si anak. Kenapa? Kita awal tipe iya, adalah bukan ikan. Balik lagi ke poin yang awal tadi ya. Ingat, sekali lagi kita mau mencetak anak yang melakukan banyak kebaikan dan bermanfaat buat umat, atau kita mau mencetak anak yang nggak pernah salah, tapi dia nggak tahu cara berbuat kebaikan dan berinovasi buat masyarakat dan umat. Kita mau mencetak anak yang punya poin plus, punya poin 100, melakukan kebaikan, atau kita mau mencetak anak yang poinnya 0, yang penting nggak melakukan kesalahan, yang penting nggak rugi kalau jualan, tapi nggak begitu profit, nggak masalah. Nah, kita pengennya adalah mencetak anak yang punya kebaikan. Gitu ya. Oke ini ya, kita pengennya punya anak yang mencetak kebaikan. Caranya gimana? Gak usah hypercritical kalau anak punya kesalahan. Ya. Kalau misalnya bahkan sampai level kalau kita tuh di kampus tuh bahkan kita dalam dealing sama mahasiswa buat kesalahan. Kita dulu waktu mahasiswa punya kesalahan lebih bodoh lagi dibanding mereka gitu. Siswa punya suatu mistakes gitu yang cukup besar, kita temenin apa follow up ketika dia melakukan kesalahan, follow up-nya apa, kepada siapa dia harus minta maaf, kepada siapa dia harus melakukan evaluasi, kepada siapa apa bagaimana caranya dia harus menambal kesalahan dia, apa mitigasi risiko supaya kesalahan itu nggak terulang. Basically kalau kita temenin itu, planning apa yang dia harus lakukan supaya itu nggak terulang lagi dan dia bisa mengobati efek-efek buruk dari kesalahan dia sebelumnya. Kalau kita temenin itu lebih berimpact terhadap si anak instead of kita selalu hypercritical. Tahu nggak kamu gimana? Kamu tuh tadi gini, salah kamu tuh kayak gitu. Pantesan aja hasilnya gini, pantesan aja hasilnya gitu. Nggak apa-apa jadi hukuman nih buat kamu. Karena kamu udah melakukan gini. Hypercritical itu ngebuat anak lebih fokus untuk enggak salah dibandingkan dia melakukan suatu kebenaran. Again, sekali lagi, hypercritical kepada anak itu ngebuat si anak lebih fokus gimana caranya dalam kehidupan saya itu nggak melakukan kesalahan,
compare tuh dia melakukan kebaikan. Itu efeknya dia jadi nanti kalau misalnya presentasi dia takut ke depan. Karena kenapa? Takut ada bahasa yang salah. Kalau disuruh sama dosen dia nggak, sama guru dia nggak mau melakukan. Kenapa? Karena dia takut ada yang nggak sempurna. Kalau dia melakukan diperintahkan untuk diamanahi suatu kegiatan atau proyek dia nggak mau ambil. Kenapa? Dia takut ada kesalahan. Oke ya. Poin selanjutnya ya. Yang salah ya adalah kita suka nggak mau atau kita suka menghindari casual conversation, perbincangan kasual gitu ya, perbincangan sehari-hari tentang sesuatu hal yang sebetulnya penting. Gitu ya. Sebetulnya penting tentang pertemanan, gimana kalau misalnya ada teman aku yang suka ke aku gitu ya. Gimana kalau misalnya ada teman yang ngebully saya, itu kasual pembicaraan atau bahkan punten gitu ya ketika si anak udah mulai ngeh tentang gimana caranya seseorang gitu ya, seorang wanita bisa hamil misalnya kayak gitu. Ini mohon maaf ya, tentang seksual konten atau tentang hal-hal misalnya temannya mulai mengekspos gitu ya sesuatu hal sehingga anak kita tahu sesuatu tentang itu gitu ya. Terus kita menghindari itu. Pokoknya saya nggak mau ngobrolin tentang itu. Kita ajak ngobrol, tapi dengan pendekatan yang lebih syar'i. Kita ajak ngobrol dengan pendekatan yang lebih saintifik, gitu ya. Sehingga apa? Ketika anak kecil punya sesuatu hal yang dia ragu ini benar atau salah, tapi dia pengen coba, pelarian pertama adalah dia curhat sama orang tua dulu, gitu ya. Kan bahaya ya ketika anak terekspos, mohon maaf, sama hal-hal yang berbau seksual, gitu ya. Ketika dia SMP atau SMA. Kemudian dia tahu kalau ngobrol sama orang tua pasti menghindar atau orang tua bawaannya langsung marah. Akhirnya dia nggak mau ngobrol itu sama kita. Dia maunya malah ngobrol sama kakak kelasnya yang belum tentu dia bakal ngasih guidance yang bagus gitu ya. Poin terakhir. We engage in competitive parenting. Saya bilang competitive parenting. Kita tuh terlibat, oke ya. Kita tuh masuk ya. Kita tuh tenggelam dalam parenting yang kompetitif dengan orang tua lain ya. Terutama kalau anak kita seumuran sama teman kita ya. Anak kita seumuran sama anak teman kita gitu ya. Wah, ketika anaknya bisa ini, kita takut, kita ajarin anak kita. Ketika anaknya bisa perkalian, kita langsung. Ketika anak teman bisa bahasa Inggris, kita langsung. Wah, pokoknya kita ini ya. Ketika anak teman kita udah bisa main bola, anak kita nggak bisa, wah kita ketakutan, kita ikutin les bola. Oke. Again, stop judging other parents. Jangan menjudge orang tua lain dalam mendidik anaknya. Ya, jangan ngejudge anak-anak mereka. Oke, jangan menjudge family dynamics, dinamika berkeluarga orang lain. Gak usah dijudge karena mereka punya value sendiri yang mereka mau bangun terhadap anak mereka dan kita juga punya value. Mereka punya mimpi mencetak anak mereka jadi let's say scientist gitu ya. Kita punya mimpi mencetak anak kita menjadi sosialis, menjadi filantropis, menjadi bisnismen ya. Kalau kita tergiur dengan goal anak orang lain, maka goal anak kita bakal distracted. Ya, again, anak kita let's say kita dari awal udah bikin bahwa pokoknya saya anak pengen jadi dai, pengen jadi penghafal Quran, di saat yang sama dia jago juga berbisnis, let's say gitu. 3 poin utama, menghafal Quran, jadi seorang pendakwah, dan dia juga memiliki kemampuan berbisnis yang baik. Let's say kita punya 3 itu. Kita fokus terhadap itu, terus kita ngelihat anak teman kita, dia juara matematika, kompetisi sekota. Waktu di SD, kita jadi mulai, waduh ketakutan. Kok anak saya nggak bisa ya? Aduh gimana ya? Udah saya lesin anak saya matematik, karena anak saya matematik oke sih nilainya 7, 8, tapi nggak pernah jadi yang terbaik di kelas. Kita lesin. Kita ketakutan gitu ya karena anak kita nggak bisa itu gitu. Kemudian kita tengok orang tua lain, anaknya berhasil juara misalnya bikin poster penelitian. Kita ngelihat, aduh apa anak saya kurang critical thinking ya. Kita ajakin anak kita ikut les-les mind mapping, kita ikutin anak-anak kita tuh anak, dan setiap ada kesalahan biasanya kita evaluasi, kita catat, dan dari 10 poin-poin tadi ya basically itu yang sejauh ini kita juga mencoba ya untuk menjadi lebih baik. Again, audiens di sini saya yakin ya, semua daripada antum itu lebih baik daripada Ana ya. Semua Bapak Ibu di sini lebih baik daripada saya dalam mendidik anak.
Semua Bapak Ibu di sini juga lebih baik daripada saya dalam hal keilmuan, dalam hal keagamaan, dalam hal segala sesuatu boleh jadi lebih baik. Tapi apa yang tadi saya share adalah berdasarkan mungkin pengalaman dan perkataan para ahli gitu ya, yang juga mengkonfirmasi ternyata saya punya kesalahan. Jadi kalau saya bilang dari 1 sampai 10 tuh kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan ketika kita melakukan parenting gitu ya. Boleh jadi ke-10-10-nya pernah kami lakukan. Ya, boleh jadi ke-10-10-nya pernah kita lakukan, kemudian semoga Allah mengampuninya dan kita mencoba lebih baik supaya tidak melakukan itu. Nah, kita share kepada Bapak Ibu sekalian juga dengan harapan insya Allah ke depan hal-hal seperti ini juga tidak terjadi. Jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada moderator atau kepada MC supaya kita bisa langsung proceed ke sesi mungkin interaktif ya. Baik itu tanya jawab lewat chat atau kita bisa tanya jawab lewat open discussion. Jazakumullahu khairan. Oke, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya bisa lewat kolom chat. Nanti seandainya ada pertanyaan lewat kolom chat bisa disampaikan lewat kolom chat. Kalaupun ada pertanyaan secara langsung, insya Allah bisa disampaikan secara langsung. Bagi Bapak Ibu yang juga memiliki insight, mungkin yang lebih baik dalam merespon pertanyaan-pertanyaan bisa juga disampaikan. Insya Allah sifatnya saya bukan sebagai orang yang lebih tahu, namun mungkin kita berdiskusi bersama-sama kurang lebih seperti itu. Tafadhol ayah dan bunda yang ingin bertanya ya. Bisa lewat chat atau bisa disampaikan langsung. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Ini sama Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz atas materinya, materi yang sangat luar biasa. Ini materi yang bisa saya simpulkan itu membiasakan kebaikan terhadap anak-anak sejak dini gitu. Afwan Ustaz, ini kan membiasakan anak-anak terkait dengan kebaikan mulai sejak dini. Nah, cuman solusinya saya minta solusi. Kira-kira kalau anak-anak sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik, contohnya main gadget gitu. Nah, artinya main gadget sekarang kan kalau diibaratkan itu dunia sudah ada dalam satu genggaman gitu. Dalam 1 menit saja anak-anak bisa searching kemana-mana. Nah, bagaimana terkait dengan hal itu membiasakan mengembalikan anak-anak itu menjadi hal yang baik gitu dalam memegang HP. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, mungkin terkait dengan ini kan di anak-anak juga kan sekolah di Cahaya Bangsa Ustadz. Mungkin ini masukan juga terkait dengan teman-teman asatidz yang ada di Cahaya Bangsa. Sekalian saya juga bertanya, kemarin sempat saya jalan-jalan ke situ, waktu sholat Isya ini Ustadz, kalau saya dengar itu di masjid-masjid lain kan sudah pada iqomah dan ada juga yang selesai sholat gitu, sholat Isya. Nah, cuman saya lihat teman-teman yang ada di situ masih entah itu buat majelis taklim atau apa terhadap anak-anak. Nah, cuman yang saya mau bertanya, apakah itu didikan yang baik
buat anak-anak, apalagi anak-anak kan untuk membiasakan hal yang baik gitu, terutama tertib atau disiplin dalam melaksanakan sholat. Apakah lebih penting pengarahan dari Ustadz terkait dengan kebaikan atau melaksanakan sholat tepat waktu? Itu aja Ustadz, 2 poin pertanyaan saya malam ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya mencoba menjawab beberapa hal, nanti mungkin bisa di follow up dari pihak Cahaya Bangsa juga untuk pertanyaan yang kedua ya insyaallah. Baik, insyaallah untuk pertanyaan pertama ya tentang gadget ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ketahui ya bahwa salah satu fenomena yang sulit banget gitu kita hindari adalah anak itu begitu engage dengan gadget mereka ya. Dan itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi satu hal yang kita tahu ya, kalau boleh jadi kita bilang bahwa kita sudah terlanjur gitu ya melakukan kesalahan sehingga anak itu punya hubungan dengan gadget begitu erat gitu. Harus kita pahami bahwa anak menjadi seperti itu juga menjadi seperti itu pasti bertahap dan perlahan. Dia nggak instan gitu ya. Nggak dalam hari pertama dia kasih gadget kemudian dia bisa langsung jadi kecanduan. Dia pasti perlahan gitu. Maka satu hal yang harus kita expect untuk menghindari mereka atau membuat mereka meninggalkan hal yang demikian, itu pun caranya harus perlahan dan perlu keistiqomahan yang sama-sama berat juga. Nggak ada cara instan. Nggak pernah ada cara instan menjauhi anak dari gadget seperti itu gitu ya. Cara yang pertama, yang paling lumrah adalah kita memberikan batas-batas yang fix gitu ya, yang rigid terhadap anak dalam menggunakan gadget. Kita memiliki kontrol atas koneksi internet, begitu. Kita bisa tiba-tiba ganti password gitu ya. Kita memiliki akses terhadap storage gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, seandainya Bapak Ibu menggunakan mungkin Android gitu ya, atau mungkin beberapa di antaranya ada yang menggunakan iOS gitu. Kita jangan kalah pintar dengan anak karena sebetulnya di aplikasi-aplikasi atau di handphone itu ada family setting. Ya, family setting itu kita memposisikan bahwa kita orang tua, kemudian akun-akun yang lain adalah akun-akun anak yang mana kita bisa membatasi akses mereka. Sehingga HP mereka bisa auto off ketika waktu untuk menggunakannya begitu sedikit ya, nggak setiap waktu bisa mereka gunakan. Itu cara secara teknis ya. Adapun cara sebagai yang sifatnya suportif adalah yang tadi, setiap anak mau mengakses gadget, mereka harus mengerjakan atau menceklis beberapa to-do list yang harus mereka lakukan sebelumnya, gitu ya. Misal kalau dalam keadaan di rumah, kalian tidak diperbolehkan mengakses gadget sebelum kerjaan dapur dan cuci piring ya bersama ibu, gitu ya. Itu belum tuntas atau masih ada dishes atau laundry yang masih kotor, gitu ya. Ini bisa diaplikasikan. Nggak boleh akses gadget sebelum lipatan hasil setrikaan itu tuntas semua. Kita harus dibantu sama kalian. Hadiahnya adalah boleh menggunakan gadget. Nggak boleh membuka gadget di kamar masing-masing. Kalau mau harus di ruang tengah bersama keluarga supaya nanti bisa sambil sharing apa konten yang ditunjukkan. Itu bisa digunakan. Kemudian cara yang lain adalah ketika menggunakan gadget itu nggak boleh secara individual. Harus yang bisa dinikmati bersama. Entah kamu dengan adik, entah kamu dengan ayah bersama-sama, entah kamu dengan ibu bersama-sama. Kita nikmatin, kalau dengan ayah kita nonton highlight sepak bola bareng-bareng, kalau dengan adik kita nonton kartun yang sama-sama disukai dan punya konten pendidikan yang baik buat keduanya, gitu ya. Atau misalnya kalau dia bersama dengan ibu, dia bisa nonton acara-acara mungkin yang seru yang memiliki nilai positif. Nah, itu kita belum pernah. Jadi kadang-kadang gini, ketika kita berbicara bahwa kenapa ya anak saya tuh kecanduan banget sama gadget, proses dia sampai level kecanduan itu nggak 1-2 hari. Itu adalah proses di mana kita istiqomah dalam membiarkan anak berduaan sama gadgetnya. Oke. Sekarang obatnya adalah kita istiqomah selama bertahun-tahun melakukan teknik-teknik tadi. Kita temenin siapa ada gadget, kita selalu engage. Yang salah kan anak lagi buka gadget adalah tutup gadgetnya. Udah kelamaan. Tutup.
ya. Kita nggak datang, nah lagi buka apa? Bareng-bareng yuk, terus kita bahas. Kita bahas bareng-bareng. Oh ini gini, ketawa bareng. Ya, sehingga nanti apa yang lebih penting? Konten yang disajikan di atas gadget atau interaksi dengan kita yang lebih penting? Interaksi dengan kita. Itu cara melepaskan anak. Sehingga anak tahu bahwa interaksi dengan gadget adalah sebagai katalis atau sebagai pelengkap, sebagai suplemen kebahagiaan kita sama orang lain. Itu kan gadget diciptakan untuk kita awalnya supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang, supaya kita bisa lebih berbahagia ketika kita lagi bersama dengan orang lain, kan gitu kan ya. Nah, itu fungsi-fungsi yang kita suka missing. Gitu lah, itu fungsi-fungsi yang biasanya kita suka missing. Yang kedua, kemarin ada penundaan sholat Isya. Ini insya Allah yang akan membahas secara lebih teknis aturan sekolah dan lain-lain. Insya Allah adalah dari pihak Cahaya Bangsa. Tapi menunda sholat Isya untuk majelis ilmu itu adalah sesuatu hal yang boleh sekali dilakukan sebetulnya gitu ya secara hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa hadis di antaranya ya adalah dari ini bukan hadis, dari pembahasan para ulama, dari Syekh An-Nasr As-Sa'di. Beliau pernah bilang katanya, yang afdol sebetulnya dari setiap sholat dilakukan adalah dilakukan pada awal waktu, kecuali sholat Isya selama tidak memberatkan, dan sholat zuhur kalau cuacanya lagi panas. Again ya, kecuali sholat Isya itu boleh ditunda selama tidak memberatkan. Jadi ketika terlalu malam sehingga orang ngantuk, itu boleh ditunda sholat Isya. Ya, apa namanya? Itu boleh diakhirkan. Kalau sholat zuhur diakhirkan ya biasanya kalau lagi terik-teriknya. Jadi azannya tepat waktu, tapi iqomahnya ditunda 1 jam misalnya kayak gitu-gitu. Itu nggak ada masalah kalau untuk sholat Isya. Tapi again, sholat di awal waktu itu lebih afdol. Oke, again, sholat di awal waktu itu lebih afdol. Sebagaimana dalam surat An-Nisa dikatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sholat itu punya waktu-waktu yang udah ditentukan dari sana bagi orang-orang yang beriman, gitu ya. Maka lebih penting dilakukan tepat waktu. Adapun riwayat yang lain dari Abu Ya'la mengatakan dalam musnadnya dari Asim, dia bilang, aku pernah tuh bertanya pada ayahku, ya, yaitu para sahabat ya, ayahnya adalah sahabat, ini tabi'in bertanya kepada ayahnya yang mana sahabat. Pendapat beliau mengenai ayat alladzina hum an sholatihim sahun, katanya ya, siapa di antara orang-orang yang lalai, nah siapa yang enggak ya, siapa yang dalam hatinya tidak berpikir perkara di luar sholat. Maka saat menjawab ayahnya bilang, bukan seperti itu maksudnya. Maksud ayat itu adalah lalai dalam menyia-nyiakan waktu sholat, which is yang tadi ya, lebih afdol dilakukan tepat waktu. Again, lebih afdal diwaktukan tetap waktu. Tapi boleh nggak kita menunda sholat Isya? Itu boleh. Menurut ini dari kitab yang lain ya dalam fikih, menurut jumhur ulama disyariatkan, bahkan ya mayoritas ulama, again ya sekali lagi, mayoritas ulama sholat Isya itu disyariatkan untuk diakhirkan, boleh untuk dilakukan diakhirkan. Oke. Ini ditujukan buat orang yang satu sholat sendirian misalnya kayak gitu ya, atau mereka yang sholat berjamaah tapi mereka udah bersepakat ini nggak apa-apa ya, kita akhirkan ya, kita azan sekarang tapi qomatnya kita tunda dulu setengah jam atau 1 jam ke belakang karena kita ada suatu bahasan mengenai ilmu atau suatu bahasan mengenai penertiban. Tapi ingat, kata para ulama, mengakhirkan sholat Isya maksimal 1/3 dari semua malam. Atau kalau kita bisa bilang itu sekitar jam 10 sampai 11 malam. Gak boleh lebih dari itu, gak boleh sampai pertengahan malam mengakhirkannya. Maka ditunda setengah jam, ditunda 1 jam sebetulnya gak ada masalah. Karena memang jumhur, mayoritas ulama bilang bahwa mengakhirkan sholat Isya itu ada syariatnya. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam mengakhirkan sholat Isya sampai dekat tengah malam, sampai dekat ke tengah malam, gitu ya. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat. Jadi setelah menunda sholat Isya karena ada obrolan yang sifatnya mengenai ilmu sampai dekat ke jam 10, jam 11-an mungkin begitu ya, karena dalam hadis dikatakan dari Anas sampai kita mengira itu udah tengah malam, gitu ya. Berarti udah dekat ke tengah malam, ya. Maka
setelah sholat Isya beliau balik badan dan beliau bilang, orang-orang itu sholat dan tidur. Sedangkan kalian terus-menerus di dalam sholat sejak kalian nunggu sholat tersebut. Jadi orang lain itu melakukan ketika misal ya ada azan kemudian iqomah gitu ya. Dia sholat cepat gitu ya, ini tepat waktu ya. Azan, kemudian iqomah, kemudian sholat. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan dia tidur. Sementara yang dilakukan Nabi dan para sahabat tadi yang di dalamnya ada Anas bin Malik. Habis azan, mereka membahas suatu ilmu. Oke, mereka membahas suatu ilmu sampai dekat ke tengah malam. Kemudian mereka melakukan sholat isya. Gitu ya, mereka melakukan sholat isya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Ana lupa ini diriwayatkan Muslim atau enggak, tapi diriwayatkan Bukhari. Sesungguhnya orang-orang itu pada sholat dan tidur. Sedangkan kalian tadi dihitungnya kalian terus menerus sholat tuh dari azan tuh. Sejak kalian nunggu sholat isya dimulai itu kalian dihitung dalam keadaan sholat terus tuh. Karena kalian menunggu sholat tadi. Sampai tadi mendekati tengah malam kita sholat bersama. Nah barulah itu kalian dianggap sama Allah bahwa kalian telah menyelesaikan sholat isya teman-teman ya. Makanya hadis ini jadi dalil yang begitu kuat bolehnya menunda waktu sholat isya tertentu gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada suatu hajat ya, ada suatu keperluan seperti melakukan penertiban, melakukan majelis ilmu, dan again ya, sholat isya di akhir waktu afdol dilakukan kalau nggak ada keberatan dari jamaah. Ya, kalau sampai ada keberatan dari jamaah maka memajukan sholat isya pada waktunya atau tepat waktu itu jauh-jauh lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan ilmu yang terbaik buat kita. Tapi itu berdasarkan hadis. Nanti insya Allah mungkin di akhir bisa langsung menghubungi pihak Sekolah Cahaya Bangsa. Kegiatan apa sebetulnya yang waktu itu dilakukan. Tapi secara syariat, secara umum berdasarkan para hadis dan pembahasan ulama, again, menunda sholat isya nggak ada masalah. Seandainya ada ada keperluan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bilang ketika azan dikumandangkan sampai kita tunggu tuh, misal kita tunda sampai tengah malam, hampir tengah malam di sepertiga malam awal, kemudian kita baru melaksanakan sholat, maka dari azan sampai penundaan tadi itu dihitung kita dalam keadaan sholat. Ya, tapi sekali lagi mengisi waktu itu nggak bisa dalam hal kayak misalnya bercanda atau hal-hal lain. Kita harus dalam keadaan melakukan hal-hal yang berfaedah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, termasuk ini dari Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada solusi jika anak-anak yang sebetulnya sudah besar dalam pola yang berbeda dan anak-anak masih usia dini. Mungkin apakah ada pola yang berbeda ya yang harus kita berikan kepada anak yang sudah besar. Baik, perbedaan bagi anak yang sudah besar adalah mereka sudah memiliki kalau kita bilang self esteem, harga diri ya, atau bahasa paling mudahnya gengsi ya. Dan gengsi adalah privilege setiap manusia sebetulnya. Oke ya. Kita harus menyikapi ini secara wajar dan baik. Sehingga cara terbaik dalam memerintahkan anak yang sudah dewasa adalah kita berdiskusi secara logis, secara intim gitu ya, secara dekat dengan anak sampai kita bersepakat terhadap poin-poin yang kita sepakati semua. Dan enggak harus semua poin yang kita sampaikan berujung benar, itu enggak harus. Tapi kita berdiskusi. Dengan seperti itu anak diakui ya. Lagi dengan seperti itu anak-anak tuh diakui bahwa keberadaan mereka tuh ada sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Ana lupa ya, tapi ini hadis sahih riwayat dari para sahabat. Maka ini kalau saya nggak salah ini hadis atau asar, tapi Umar bin Khattab itu suka bawa Abdullah bin Abbas ikutan meeting sama sahabat-sahabat senior. Oke, padahal Abdullah bin Abbas usianya sangat lebih muda. Tapi Nabi Muhammad SAW sering banget nge-mention bahwa sesungguhnya Abdullah bin Abbas memiliki pemahaman yang dalam terhadap Al-Quran. Abdullah bin Abbas memiliki pemahaman dan wawasan yang dalam mengenai kehidupan. Jadi Umar bin Khattab suka ngebawa Abdullah bin Abbas yang masih muda, yang masih belia, untuk ikut meeting, untuk ikut rapat sama orang-orang yang sudah dewasa. Dan Abdullah bin Abbas diberikan hak untuk mendengarkan mereka dan diberikan hak untuk memberikan pendapatnya.
Efeknya apa? Efeknya Abdullah bin Abbas itu hidup sampai zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena dia dari kecil udah berilmu. Dan kalau kita baca tafsir manapun, itu pasti ada pendapatnya Abdullah bin Abbas. Karena emang Nabi Muhammad SAW juga bilang bahwa seandainya kalian ingin mengetahui ilmu dari Al-Quran, maka tanyalah kepada Abdullah bin Abbas. Gitu ya. Maka tanyalah kepada Abdullah bin Abbas. Diakui kepintaran terutama dalam Al-Qurannya. Kenapa bisa memiliki kepercayaan diri yang begitu besar? Karena input yang diberikan kepada Abdullah bin Abbas tidak melulu sifatnya direktif satu arah dari atas ke bawah berupa perintah dan berupa instruksi. Enggak selalu begitu. Kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus ini kerjain ya. Kalau enggak kamu hukumannya ini. Enggak gitu. Oke? Tapi pendekatannya adalah dia diajak ke meeting-meeting orang penting, dia diajak ke obrolan yang dewasa, dia diajak ke obrolan ruang tengah antara ayah dan ibu, gitu ya. Kemudian dibiarkan dia mendengar supaya nanti dia menguji apa yang ada di pemahaman kepalanya. Dia punya pemahaman bahwa oh, harusnya ini tuh begini loh. Kemudian dia mendengarkan ayah ibunya A, B, C, dan D. Dari situ dia memiliki apa namanya? Memiliki input bahwa oh, sebetulnya ada beberapa hal yang dalam pandangan saya salah gitu. Dan ini make sense. Dia merasa dikasih tahu bukan karena, mohon maaf, direksi gitu ya, bukan karena instruksi, tapi dia menjadi paham karena diskusi. Gitu ya. Itulah kenapa kita sering banget ya ketika kita udah dewasa, kita lebih sering atau lebih senang, ini aku ya Bapak Ibu ya, kita lebih senang nonton talk show dibandingkan kita nonton ceramah. Ketika kita udah dewasa ya, kita lebih senang nonton talk show, diskusi dibandingkan kita nonton ceramah satu arah. Kenapa? Karena di talk show itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan kita yang terwakili. Kita dengar dua orang ngobrol, kemudian kita mengambil value. Nah, itu cara mendidik anak yang lebih dewasa. Libatkan anak dalam obrolan orang-orang dewasa yang halnya lebih penting, lebih jauh, lebih bervisi, lebih insightful, lebih berwawasan, ya, lebih dalam obrolannya, ya. Dan anak ada di situ. Walaupun dia responnya 1-2 kecil, tapi dia mendapatkan hal-hal. Dan ketika, gini, kita sebagai ayah dan ibu, ketika dia mengungkapkan pendapat, kita dengarkan sepenuh hati seolah-olah pendapat dia penting banget. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan ilmu yang banyak kepada kita. Adapun pertanyaan selanjutnya, ada anak berusia 1,5 tahun. Bagaimana cara saat menghadapi tantrum? Sampai mana batasan meluapkan emosinya? Dia sering nangis, ngamuk sampai sesenggukan kalau keinginannya tidak tercapai. Baik, sekali lagi ya, sampai tahap ini biasanya ini karena ada dulunya pembiaran kita yang istiqomah kita lakukan. Makanya kita kalau mengobati cara yang begini adalah kita juga istiqomah dalam menghadapi si anak. Oke ya. Ketika anak tantrum ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita temani dan acknowledge ya. Again, teori masuk yang tadi gitu ya. Kita pahami, kemudian kita acknowledge, kita akui bahwa itu tuh begitu meresahkan. Kita bantu peluk, gak usah keras-keras, dia masih gerak, masih gimana, tapi kita tahu bahwa kita ada. Di situ kita gini, kita senderin, nanti dia pukul-pukul, tek, capek. Ketika dia berhenti dari teriaknya, kita masukin bisikan-bisikan yang baik. Enak, sabar. Nanti dia teriak lagi tuh, wah, dia berhenti. Kan setiap teriak itu kan gak akan konsisten ada terus ya. Dia berhenti, baru kita mainin kita masukin lagi nasihat kita. Oke nak, rasanya marah. Terus abis kayak gitu dia teriak lagi, wah gitu ya. Pas dia berhenti kita tanya, ada yang mau cerita? Dulu ayah juga pernah marah. Nanti dia teriak lagi, wah, lama-lama ketika dia mulai pengen mendengarkan apa yang dari tadi kita katakan. Gitu ya, dia pengen mulai dengar, itu kayak pastilah kayak gitu ya. Sampai kapan kita bisa membiarkan dia meluapkan emosinya? Ketika dia udah gini, ketika dia udah jinak tuh ya, kita kasih minum. Yuk supaya sesenggukannya hilang. Kasih minum dulu kita ini, baru kita ngobrol. Dulu ayah juga suka marah. Kalau keadaannya seperti ini dan seperti itu. Gitu ya. Kemudian apa yang dirasakan kita tanya, nanti dia bakal ngasih tahu bahwa hal-hal nggak baik. Umurnya masih 1,5 tahun, belum bisa ngomong, nggak apa-apa, kita peluk, kita tahu bahwa kita ada gitu ya. Nanti setelah itu kita pahami ya, kita jangan biasakan ketika anak udah 1 tahun atau lebih
kita jadi malas berkomunikasi karena kita bilang bahwa ada anak juga belum ngerti gitu ya. Jangan kayak gitu. Justru dengan kita dengan kita memberikan bahasa-bahasa yang baik, yang sempurna gitu ya. Anak-anak jadi belajar berbicara di situ. Oke. Satu anak yang cerewet banget dan sering menjelaskan segala sesuatu, itu anak saya yang nomor 2 sekarang. Umurnya masih 1,5 tahun. Dia kalau ngejelasin sesuatu itu runut banget tuh. Runut banget. Karena kenapa? Karena dari kecil setiap dia kalau dia kayak mau ngomong, kita berdiskusi dengan bahasa orang dewasa. Oh gitu ya Nak ya. Terus apa yang dirasain? Oh begini. Nanti dia mulai dapat perkataan-perkataan yang baik, dia mulai mengerti bahasa, dia mulai bisa menjelaskan apa yang dirasakannya. Oke ya. Kita tuntun. Yang ada rasakan capek, yang ada rasakan ngantuk, yang ada rasakan sedih karena tadi ditinggalkan, yang ada rasakan marah karena tadi mainannya direbut kakak, yang ada rasakan ini. Ketika dia udah habis, baru kita tawarin solusi tuh. Ya. Jangan sampai ketika dia belum habis kita udah yuk ke depan, kita ajak ambil apa? Santai, kita peluk, kita ngobrol. Terus habis kayak gitu bilang, tahu nggak bahwa Allah sayang orang yang kuat. Tahu nggak kata hadis orang yang kuat itu apa? Adalah orang yang bisa menahan amarah. Orang yang bisa nahan nangis yang kenceng-kenceng tuh, gitu ya. Orang yang bisa nahan ledakan gitu ya. Kita bilang aja gitu. Kita ceritain. Tapi again itu sambil kita coba mungkin peluk dan ditenangkan. Oke, baik, mungkin demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi bukan berarti ketika saya membicara seperti ini saya sudah sangat bebas dari kesalahan. Banyak yang lebih berilmu di antara Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pertemuan-pertemuan seperti ini bisa kita replicate lagi, kita ulangi lagi dalam bentuk-bentuk yang lain, entah itu mungkin workshop atau mungkin diskusi terbuka, entah itu mungkin dalam bentuk talk show tadi ya, seperti tadi yang disebutkan. Tapi sekali lagi ya, disclaimer dari saya bahwa saya juga bukan seorang ahli, saya bukan seorang expert, tapi saya pernah melalui ini dan saya belajar dari banyak orang-orang yang jauh-jauh lebih hebat dari saya. Di Cahaya Bangsa ada Ustadz Yul gitu ya, ada Ustadz Habib. Kemudian juga ada ustadz-ustadz yang lain gitu ya, yang juga menjadi sumber inspirasi saya ketika saya belajar bagaimana cara saya mendidik anak saya. Bedanya mungkin kalau setiap saya punya kesalahan saya catat, kemudian saya belajar dari orang, saya komparasi catatan ini kepada orang yang lebih expert, kemudian ya akhirnya saya mendapat 10 poin tadi ya, rangkuman-rangkuman tadi. Dan ini belum saya bilang saya nggak bisa jamin bahwa ini 100% benar. Cuma sejauh ini 10 poin ini bereaksi baik gitu dalam kehidupan saya ketika saya mendidik anak-anak. Insya Allah. Mungkin itu dari kami, dari saya izin untuk menutup duluan dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Allah dan segala puji baginya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dirinya. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita meminta ampun dan bertobat hanya kepada Allah. Terima kasih kepada jajaran panitia dari Cahaya Bangsa yang sudah memberikan kesempatan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan tenaga, waktu dan kesempatannya di malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ikhtiar kita semua, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak dan semoga kita menjadi orang tua yang hebat bersama insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada